Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hawa. Saya dari Prodi PIAUD 6B. Mata kuliah Teknik Bercerita AUD. Adapun dosen pengampunya ialah Ibu Nur Azila Sari MPD. NIM saya 181322175. Adapun video kali ini ialah saya mendongeng tentang dongeng si kancil dan buaya. Karena musim kemarau yang panjang, banyak tumbuhan yang menjadi makanan para hewan di hutan layu dan mati. Makanan seperti rerumputan dan buahan juga susah ditemukan. Berhari-hari sudah si kancil lalui untuk berjalan-jalan di hutan demi mencari sumber makanan baru. Namun, ia hanya bisa menemukan rumput-rumputan kering yang terpaksa ia makan, karena tidak ada rumput yang hijau karena musim kemarau. Selama berjalan-jalan, si kancil membayangkan padang rumput hijau yang subur dan di tengahnya memiliki kolam jernih untuknya minum dengan puas, menghilangkan rasa haus dahaganya, Hal tersebut membuat si kancil semakin lapar dan ia tiba-tiba terpikirkan sesuatu. Kancil kini berjalan ke arah sungai dengan langkah kaki yang cepat. Saat sampai di tepi sungai, kancil melihat semua rumput sudah habis disantap hewan lain, Kancil terlambat. Buah-buahan pun tidak ada yang tersisa untuknya. Rupanya aku terlambat. Hewan-hewan lain sudah lebih dulu ke sini dan menghabiskan semua makanan yang ada. Gumam kancil yang bersedih. Sedih kancil. Namun, kancil yang lapar mau tak mau melahap sisa rumputan yang ada di sana, Saat hendak menyantap, pandangannya tiba-tiba mengarah ke seberang sungai. Matanya terbuka lebar dan hatinya sontak menjadi gembira. Hore! Aku bisa berpesta. Namun, bagaimana caranya aku bisa ke seberang sungai, ya? Pikir kancil. Kancil merasa terkejut dengan kedatangan seekor buaya yang membuka mulutnya dan bersiap untuk melahapnya. Ternyata, buaya itu dari awal sudah mengamati si kancil. Diam-diam. Kancil tidak menyadari karena ia fokus memikirkan cara untuk menyeberangi sungai. Kancil yang sigap langsung menghindar dengan mundur beberapa langkah. Ia semakin keras memikirkan cara agar lolos dari terkaman buaya dan pergi ke rumputan hijau di seberang sungai. Tak butuh waktu lama, kancil pun menemukan ide cerdik. Wahai buaya, tolong kasihani aku. Sudah berhari-hari aku tidak makan. Aku rela menjadi mangsamu jika kau menginginkannya. Tetapi biarkanlah aku makan terlebih dahulu. Bukankah dagingku akan lebih banyak jika sudah makan? Ucap kancil memelas.
Kau tidak sedang membohongiku kan, Kancil? Tanya buaya yang mencurigainya. Tidak, buaya. Tubuhku yang sekarang terlalu kurus. Aku akan lebih gemuk setelah makan rumput hijau di seberang itu. Lalu kau bisa membagi dagingku dengan teman-temanmu yang lain, ujar Kancil. Namun bagaimana aku bisa membawamu ke seberang sana? Aku tak akan kuat menggendongmu sendirian, kata buaya. Kau kan nanti akan memakanku bersama teman-temanmu. Maka panggillah mereka untuk berbaris dari sini hingga ke tepi seberang sungai, pinta Kancil sambil memelas, ya nak. Kancil lalu menjelaskan, aku harus tahu ada berapa buaya yang akan menyantapku, agar aku bisa makan dengan cukup. Kalau makanku terlalu sedikit, nanti ada yang tidak kebagian. Buaya mulai terhasut dengan ucapan si Kancil. Ia pun segera memanggil kawannya untuk membentuk barisan hingga ke seberang sungai. Kami sudah siap, mulailah menghitung, teriak buaya. Dengan gembira, Kancil mulai melangkah ke atas punggung para buaya yang berjejer bagaikan sebuah jembatan. Kancil pun terus menghitung hingga buaya yang terakhir. Saat sampai di seberang sungai, dengan gembira, Kancil mulai melangkah ke atas punggung para buaya yang berjejer bagaikan sebuah jembatan. Kancil pun terus menghitung hingga buaya yang terakhir. Saat sampai di seberang sungai, Kancil langsung bergegas melompat ke tanah dan memanjat bukit tak jauh dari sungai. Teman-teman, terima kasih karena sudah membantuku menyeberangi sungai. Setelah melihatnya, tempat ini memiliki banyak makanan untukku. Jadi, aku akan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Kalian tidak usah repot-repot menungguku. Ya, teriak Kancil sambil tertawa riang. Hahaha. Mendengar ucapannya, para buaya pun merasa marah dan kesal karena tertipu oleh Kancil. Tetapi mereka tidak bisa mengejarnya karena Kancil berada di atas bukit yang jauh. Dan buaya gagal memiliki santapan karena tertipu trik Kancil yang cerdik. Pesan moral cerita si Kancil dan buaya: memiliki sifat yang cerdik. Sebagai manusia, kita diberikan anugerah dari Tuhan untuk dapat berpikir dan memiliki logika, ya nak. Kecerdikan yang dimiliki seseorang haruslah dimanfaatkan untuk tujuan yang baik, seperti melindungi diri dari orang jahat dan bertahan hidup. Sebaliknya, kita tidak boleh menindas orang lain dengan memanfaatkan kecerdikan kita, ya nak. Demikianlah hasil dongeng saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.